Jika Anda berkencan dengan seorang wanita dan dia mengatakan hal-hal tertentu, betapapun Anda menyukainya, Anda harus menjauh, membawa pergi harga diri, kewarasan, dan segalanya. Saya tidak sedang membicarakan lelucon yang tidak berbahaya atau pertengkaran kecil. Saya sedang membicarakan frasa yang mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kata-kata yang menunjukkan pola pikirnya, niatnya, dan tingkat rasa hormat yang sebenarnya dia miliki untuk Anda sebagai seorang pria. Terlalu banyak pria mengabaikan tanda-tanda bahaya ini karena mereka dibutakan oleh ketertarikan, cinta, atau rasa takut sendirian. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa dia tidak bersungguh-sungguh atau bahwa masalahnya tidak terlalu serius. Namun, inilah kenyataannya. Wanita jarang mengatakan hal-hal yang menyakitkan secara tidak sengaja. Ketika seorang wanita berbicara, dia menunjukkan kepada Anda bagaimana dia sebenarnya memandang Anda. Bahkan jika dia menyembunyikannya di balik senyuman atau nada yang manis. Psikologi wanita itu menarik. Mereka ahli dalam komunikasi yang halus. Mereka dapat mengungkapkan sesuatu dengan lembut, bahkan ramah. Tetapi di balik kata-kata itu, bisa jadi terdapat peluru yang ditujukan langsung ke kepercayaan diri dan harga diri Anda. Dan ketika Anda membiarkannya berlalu, Anda melatihnya untuk terus tidak menghormati Anda. Ini bukan tentang menjadi paranoid atau bereaksi berlebihan. Ini tentang memahami bahwa kata-kata adalah jendela menuju karakter sejati seseorang. Jika dia mengatakan 5 hal spesifik ini, itu bukan sekadar tanda peringatan, melainkan alarm yang sangat keras. Setelah ini, Anda akan tahu persis apa yang harus diperhatikan, mengapa frasa-frasa ini berbahaya, dan bagaimana mengenalinya sejak dini dapat menyelamatkan Anda dari tahun-tahun yang terbuang sia-sia, kerusakan emosional, dan hubungan yang perlahan-lahan menghancurkan Anda. Para pria, beberapa dari Anda mungkin pernah mendengar kalimat-kalimat ini dalam hubungan Anda saat ini. Jika demikian, Anda mungkin harus membuat keputusan. 1. Kamu terlalu sensitif. Rasa tidak hormat yang disamarkan sebagai lelucon. Ketika seorang wanita mengatakan Anda terlalu sensitif, itu hampir tidak pernah tentang membuat Anda lebih kuat. Ini tentang dia yang mengelak dari tanggung jawab. Ini adalah salah satu cara paling manipulatif untuk mengabaikan perasaan Anda. Dan seiring waktu, Anda akan mulai meragukan diri sendiri. Anda akan ragu untuk bersuara ketika ada sesuatu yang mengganggu Anda karena Anda telah dilatih untuk percaya bahwa perasaan Anda tidak penting. Begitulah cara rasa hormat mati dalam suatu hubungan, bukan melalui satu pertengkaran besar, tetapi melalui momen-momen kecil yang berulang di mana suara Anda dibungkam. Ini adalah langkah kekuasaan yang halus. Dengan membuat Anda merasa seperti masalahnya, dia menghindari tanggung jawab atas tindakannya. Dan ketika Anda menerimanya, Anda mengiriminya pesan bahwa melanggar batasan Anda dapat diterima. Bayangkan ini, Anda telah menunggunya di restoran selama 40 menit. Dia datang terlambat tanpa menelepon. Anda dengan tenang berkata, "Aku tidak suka dibiarkan menunggu seperti itu." Alih-alih meminta maaf, dia menyeringai dan berkata, "Wah, kamu sangat sensitif." Itu bukan komentar yang tidak berbahaya. Itu adalah pengalihan yang disengaja dari rasa tidak hormatnya terhadap kelemahan Anda yang seharusnya. Seorang wanita yang menghormati Anda akan memperhatikan kekhawatiran Anda, bukan mengejeknya. Jika dia langsung melebeli batasanmu sebagai kepekaan, dia menunjukkan bahwa perasaanmu berada di urutan paling bawah daftar prioritasnya. Langkah cerdasnya, tinggalkan, sebelum kamu kehilangan rasa hormatnya dan rasa hormatmu sendiri. 2. Kamu seharusnya lebih seperti perbandingan yang membunuh daya tarik. Ketika seorang wanita mulai membandingkanmu dengan pria lain, dia bukan sekadar mengamati, dia mengatakan bahwa kamu tidak cukup di matanya. Bisa saja mantannya, teman prianya, atau bahkan selebritas. Pesan utamanya sama, kamu gagal memenuhi standar. Hal ini menanam benih rasa tidak aman yang perlahan menggerogoti kepercayaan diri, maskulinitas, dan harga dirimu. Terkadang wanita mengatakannya tanpa sadar, tetapi di lain waktu itu disengaja, untuk membuatmu mengejar persetujuannya. Dan begitu kamu mulai bersaing dengan standar yang tidak realistis, kamu berhenti menjadi diri sendiri, dan mulai membentuk dirimu menjadi apa yang kamu pikir dia inginkan. Itulah cara tercepat untuk kehilangan daya tariknya sepenuhnya. Wanita yang benar-benar menghargaimu tidak akan membuatmu bersaing dengan pria lain. Dia akan mendorong perkembanganmu sambil menghargai dirimu yang sudah ada. Namun, ketika dia berkata, kamu seharusnya lebih seperti, dia tidak melihatmu sebagai hadiah,
melainkan sebagai seseorang yang perlu diperbaiki. Bayangkan ini, Anda telah bekerja berjam-jam dan tidak punya banyak waktu untuk pergi ke pusat kebugaran. Suatu malam, dia dengan santai berkata, "Kamu seharusnya lebih seperti James dari kantorku. Dia selalu bugar dan energik." Sekilas, kedengarannya tidak berbahaya. Tapi kenyataannya, dia hanya memberitahu Anda bahwa pria lain melakukan sesuatu yang lebih baik daripada Anda dan menyiratkan Anda harus menirunya. Itu bukan dorongan, itu rasa tidak hormat yang terselubung. Seiring waktu, perbandingan seperti ini mengikis identitas Anda hingga Anda bukan lagi pria yang ia sukai sejak awal. Para pria, dengarkan baik-baik. Ketika dia mulai menempatkan pria lain di atas Anda, itu bukan tantangan untuk diperbaiki. Itu adalah tanda bagi Anda untuk pergi sebelum harga diri Anda runtuh. 3. Aku tidak membutuhkanmu. Permainan kekuasaan yang tersembunyi. Ketika seorang wanita menatap mata Anda dan berkata, "Aku tidak membutuhkanmu," itu mungkin terdengar seperti kemandirian. Tapi seringkali, itu adalah cara halus untuk memberitahu Anda bahwa Anda bisa digantikan. Di permukaan, dia mungkin hanya mengatakan dia bisa mengurus dirinya sendiri. Dan itu tidak masalah. Namun dalam konteks hubungan, pesan yang lebih dalam adalah, kamu tidak penting dalam hidupku. Hal ini merusak hubungan, karena hubungan tersebut tumbuh subur dengan rasa saling menghargai. Jika dia terus-menerus memaksakan narasi, aku tidak membutuhkanmu, keseimbangan akan bergeser. Dia menempatkan dirinya di atasmu, menunjukkan bahwa kamu adalah pilihan, bukan prioritas. Coba pikirkan, kamu berusaha, kamu mendukungnya. Kamu datang ketika dia membutuhkanmu, namun dia melontarkan kalimat ini kepadamu, seolah-olah semua itu tidak penting. Seiring waktu, hal itu membunuh motivasimu untuk berinvestasi dalam hubungan. Kemandirian sejati berkata, aku bisa berdiri sendiri, tetapi aku menghargai apa yang kamu bawa ke dalam hidupku. Versi yang beracun berkata, aku bisa menggantikanmu kapan saja. Ketika dia mulai berperilaku seperti ini, kamu akan menyadari bahwa dia berhenti menghargai hal-hal kecil yang kamu lakukan, berhenti mengakui usahamu, membuat keputusan tanpa masukanmu, dan bertindak seolah-olah kehilanganmu tidak akan berarti. Itu bukan kekuatan, itu peringatan bahwa ikatan emosional memudar. Abaikan saja, dan Anda akan berakhir dalam hubungan di mana Anda hadir, tetapi tak terlihat. 4. Jika kau mencintaiku, kau akan jebakan manipulasi. Frasa ini mungkin terdengar tidak berbahaya pada awalnya, tetapi jangan salah. Itu salah satu alat manipulasi yang paling efektif. Ketika seorang wanita berkata, jika kau mencintaiku, kau akan... Dia tidak sedang meminta, dia sedang mempersenjatai emosi Anda untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini bukan tentang komunikasi yang jujur atau mengungkapkan kebutuhan yang sebenarnya. Ini tentang memojokkan Anda agar patuh, di mana satu-satunya pilihan Anda adalah menyerah, atau berisiko dicap tidak mencintai. Itulah pemerasan emosional, sesederhana itu. Terlalu banyak pria yang terjebak dalam perangkap ini. Mereka berpikir, aku tidak ingin dia percaya aku tidak mencintainya, jadi aku akan melakukannya saja. Tak lama kemudian, Anda melakukan hal-hal yang tidak Anda sukai, menghabiskan uang yang tidak Anda miliki, atau melanggar prinsip Anda hanya untuk menghindari konflik. Dan semakin Anda mengalah, semakin dia belajar bahwa taktik ini berhasil. Itu bukan cinta, itu kendali. Cinta sejati tidak diukur dari seberapa mudah Anda dimanipulasi. Cinta sejati dibangun di atas rasa hormat, batasan, dan upaya bersama. Para pria, setiap kali Anda mengalah pada hal ini, Anda mengajarinya bahwa perasaan Anda bisa dinegosiasikan, bahwa batasan Anda bisa dibengkokkan jika dia memberikan tekanan emosional yang cukup. Semakin lama Anda membiarkannya, semakin jauh Anda dari rasa hormat, dan semakin dekat Anda dengan rasa kendali. Ketika Anda mendengar, jika kamu mencintaiku, kamu akan... Berhentilah, pikirkan, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini cinta atau manipulasi terselubung? Jawabannya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya. 5. Kamu beruntung memilikiku. Serangan halus terhadap nilai dirimu. Ketika seorang wanita berkata, kamu beruntung memilikiku, dia tidak sedang memujimu. Dia mengingatkanmu bahwa di matanya, dialah hadiahnya. Dan kamu seharusnya bersyukur dia bersamamu. Awalnya, mungkin tampak main-main, bahkan genit. Namun di balik itu,
tertanam gagasan bahwa kamu meraih ke atas sementara dia meraih ke bawah. Seiring waktu, hal ini mengubah dinamika hubungan. Dia mulai bersikap seolah-olah tinggal bersamamu adalah sebuah kebaikan, sementara kamu berusaha semakin keras untuk membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkannya. Itulah jebakannya. Alih-alih kedua pasangan menghargai satu sama lain secara setara, kamu malah mengejar validasinya, sementara dia duduk di singgasana yang dia bangun sendiri. Kenyataannya, hubungan yang sehat bukanlah tentang siapa yang beruntung memiliki siapa. Ini tentang saling menghormati, upaya bersama, dan mengakui bahwa kalian berdua memiliki nilai. Wanita yang benar-benar menghormati Anda tidak perlu mengingatkan Anda bahwa Anda beruntung. Dia akan membuat Anda merasakannya secara alami, dan Anda akan melakukan hal yang sama untuknya. Para pria, inilah kenyataan pahitnya. Kebanyakan pria kehilangan wanita bukan karena mereka tidak cukup baik. Mereka kehilangan wanita karena mengabaikan tanda-tanda ketidakhormatan. Rasa hormat lebih utama daripada cinta. Setelah rasa hormat hilang, apapun yang Anda lakukan tidak akan membuatnya bertahan karena alasan yang tepat. Realitas yang kontroversial adalah ini. Seorang wanita bisa mencintai Anda dan tetap meninggalkan Anda. Tapi dia tidak akan pernah meninggalkan pria yang benar-benar ia hormati. Jadi, jika Anda mendengar 5 frasa ini dalam hubungan Anda tidak sedang jatuh cinta. Anda sedang mengalami perpisahan yang perlahan, namun belum diumumkan. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah seorang wanita mengatakan hal-hal ini kepada Anda? Bagaimana ceritanya? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mungkin ini bisa menjadi peringatan bagi pria lain sebelum terlambat.